Kemudian dia bilang kita itu pada saat itu kita sudah berada di puncak Arjuno menurut GPS. Padahal kita berada di jauh di puncak Arjuno gitu. Jadi sangat bahaya sekali kalaupun kita melakukan jalan terus. Jika kita jika kita memang benar-benar di puncak Arjuno gitu loh. Dan apa yang terjadi? Dan anehnya di sana itu kita mendengar suara gamelan zaman tahun 1800-an atau apa. Memang di sana memang ada tampak jelas atau gambar ini itu semacam kayak rumah loji, rumah peninggalan Belanda, tapi yang arsitekturnya memang khas, betul, khas Belanda. Dan itu enggak di situ banyak itu sebenarnya. Sebetulnya banyak. Akan tetapi anehnya sampai detik ini pun hanya segelintir orang saja yang bisa melihat itu. Betul sekali. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada, selamat malam. Dan hari ini kita sudah menyajikan satu narasumber. Narasumber kita ini sudah pernah kita tampilkan di episode sebelumnya, Kang Sir. Narasumber yang sudah dikenal sebenarnya edisi dikenal. Sempu ya, Pulau Sempu. Pulau Sempu. Dengan Cak Surya. Saya. Kembar nih. Kembar sama namanya. Kenalan dulu kita aja. Suryanto. Oh iya, Surya saja deh. Dan kali ini pada kesempatan sekarang Cak Surya ini mau menceritakan tentang pengalamannya mendaki di Gunung Arjuno, yang mana pada saat itu di tahun 2001 ya, Cak? Iya, betul, tahun 2001. Bagaimana kisah mistisnya? Monggo disimak saja ceritanya Cak Surya. Monggo silakan Cak Surya. Ya, mungkin bisa dikisahkan ke teman-teman ini. Mulai apa secara global atau gimana, atau langsung atau ya monggo. Langsung. Oke. Selamat malam sahabat My Story Zone, ketemu lagi di episode ini. Saya kali ini menceritakan perjalanan saya waktu di Gunung Arjuno ya kan. Gunung Arjuno pada tahun 2001, untuk bulannya itu antara Mei sampai dengan Agustus. Antara itu saya lupa untuk tepatnya. Tapi musimnya musim kemarau ya. Musim kemarau. Oke. Saya mulai dari perencanaan yang dimana setiap akan melakukan sebuah kegiatan atau pendakian khususnya itu kita menyiapkan mulai dari peralatan, terus konsumsi, terus transportasi, walaupun itu kita naik angkot waktu itu ya kan. Jadi setelah semuanya sudah dirasa cukup, kita berangkat sore hari lepas teman-teman waktu itu masih kuliah ya, zaman-zaman kuliah. Oh ya. Jadi kita berangkat dengan kesepakatan melalui jalur Lawang. Oh, jalur Lawang. Jalur Lawang atau ya jalur seputaran Kebun Teh. Seputaran Kebun Teh kita berangkat hari menjelang sore. Lalu sampai di pos perizinan
kita menyelesaikan administrasi seperti biasa yang kawan-kawan lakukan, mulai checklist peralatan, terus pembayaran untuk perawatan, entah itu perawatan jalan atau apa yang dikelola sama masyarakat setempat. Kontribusi ya istilahnya. Ya, kontribusi. Terus setelah kita melakukan itu ya ramah tamah, mungkin istilah kita itu apa sih yang nggak boleh dilakukan, atau ada aturan-aturan apa yang sifatnya apa namanya budaya lokal yang harus kita hormati tentunya. Ya, kayak pantangan-pantangan. Pas pantangan-pantangan semacam itu gitu kan. Oke, setelah kita rasa udah cukup, kita berangkat. Terhitung hari pertama kan, hari pertama kita nggak langsung ke titik pos yang biasa teman-teman atau kawan-kawan pendakian di jalur tersebut itu langsung langsung ke titik pos pertama katakanlah. Kita nggak ke situ. Kita waktu itu hari memang sudah mulai gelap. Jadi nggak memungkinkan diterusin bisa kan, tapi kita lebih aman dan nyamannya kita buka tenda. Kebetulan waktu itu kita menemukan pondokan, sepertinya tempat istirahat para pekerja perkebunan. Iya, para pekerja perkebunan. Kita sepakat mendirikan tenda di sana. Ya biasalah, makan-makan. Berapa orang itu, Cak? Iya lupa. Kita waktu itu berangkat dengan 2 orang cewek. Terus di mana notabene 2 orang cewek ini adalah adik kelas atau junior ya. Terus 1 orang itu istilahnya simpatisan. Simpatisan itu bukan dari komunitas kita, akan tetapi dia sering ikut kegiatan bareng gitu loh ceritanya. Sering ikut kegiatan bareng dengan kita, dan kebetulan waktu itu dia mengemban misi atau dia mempunyai tujuan untuk trekking jalur yang akan digunakan sebagai tugas perkuliahan atau tugas akhir, dengan sebuah peralatan yang waktu itu sangat ngetren ya di zamannya, yaitu GPS atau Global Positioning System, yang dimana sangat terbatas sekali tahun itu ya 2001 tahun ya. 2001 itu bagi komunitas kami mungkin sudah sangat wah sekali gitu loh pada zamannya. Saya lanjutkan setelah kita masak-masak, terus ya menyiapkan untuk hidangan makan malam. Kita ngobrol dengan merencanakan kegiatan yang akan besok kita lakukan, apa aja, mungkin plotting area dan lain sebagainya untuk jejak atau trek yang akan dilalui untuk tugasnya dari seorang kawan ini. Kemudian semua udah dirasa cukup untuk briefingnya, lalu istirahat. Keesokan harinya sama, kita menyiapkan sarapan, olahraga atau stretching ringan lah istilahnya ya, stretching ringan gitu. Terus setelah sarapan berdoa dan kita berangkat. Dari pertama ini kita nggak ada, ya biasalah namanya gunung ya. Jalannya rata-rata gunung tapi berarti treknya masih sesuai prediksi. Masih soft gitu kan. Ya, masih naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung yang semua orang notabene mungkin bisa melakukan, dan juga nggak seberapa mengenai jalur, nggak seberapa yang ekstrim. Kita menuju ke pos pertama, di mana pos ini memang tidak ada sumber air di sana. Jadi kita sekilas mengenai jalur ini mungkin
dari bawah. Pada saat musim yang semacam itu, mulai dari bawah sampai puncak itu nggak ada sumber air. Jadi praktis kita harus membawa perbekalan yaitu air yang lebih dari cukup seharusnya. Kemudian beberapa jam kemudian kita sampai di pos 1, di mana hari sudah siang mendekati sore. Lalu kita berhenti ya menyiapkan makan siang yang sudah kita siapkan pada saat kita mau berangkat tadi. Jadi tidak terlalu makan waktu maksudnya. Oh ya, biar langsung Biar langsung. Terus ini yang untuk makan siangnya kita siapkan hanya ya minumannya aja untuk pendamping gitu kan. Jadi semua udah siap makan ya, tapi sambil keenakan ngobrol lupa waktu. Dari lupa waktu itu ya wis yang satu nyeletuk udah gelap enggak terasa gitu. Ya gimana lo? Yes, kita ngecamp yuk. Ini yang punya tugas gimana? Santai aja kok, orang masih lama juga untuk dipakainya gitu kan. Masih lama lah. Ya wes kita buka tenda. Akhirnya kita putuskan buka tenda ngecamp di situ. Memang untuk yang tim ini dari 6 orang, yang bisa saya bilang yang 2 orang ini adalah senior saya atau kakak tingkat saya. Jadi saya pikir mereka mempunyai kemampuan atau keahlian lebih di bidangnya ya, maksudnya di bidang kegiatan outdoor gitu. Dengan ya cepat mereka buka tenda, terus dengan tenda yang istilahnya sifatnya ini tenda yang kita bawa bukan tenda yang permanen ya, dalam artian tenda yang pada umumnya kita hanya pakai waktu itu bisa kita bilang itu flying. Artinya sederhana flying ya. Camp ya, sangat sederhana sekali tapi nyaman gitu loh. Makanya itu saya bilang kedua orang senior saya ini memang dia mempunyai skill yang lebih untuk itu. Kami dari tim ya mempercayakan mereka mengenai kemampuan adaptasinya ya. Dan waktu itu memang saya masih baru di bidangnya. Baru 1 tahun atau 2 tahun lah. Mereka sudah ada yang ke Kalimantan, sudah pernah ke Sumatera, jadi saya pikir sudah terbiasa dan juga mempunyai skill yang lebih dari cukup. Setelah makan malam, istirahat, kemudian kita keesokan harinya kita kegiatan sama, mungkin sarapan ya, olahraga ringan biar otot ini nggak terlalu kejang nantinya pada saat jalan, karena beban yang kita bawa juga cukup lumayan berat ya. Jadi kita ya senam-senam kecil. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan, ngobrol-ngobrol, kita melalui jalur yang menikmati jalur betul, menikmati jalur. Kemudian jalur yang kita ambil ini ada 2 jalur, namanya jalur penyiksaan sama jalur penyesalan. Waduh. Di mana bukan sebenarnya emang terdengar seram ya, atau terdengar sangat mengerikan sekali. Penyiksaan itu memang dia itu sangat sengsara sekali pada saat awalan gitu loh. Tapi pada saat tapi singkat durasinya. Iya. Kemudian treknya tapi gila. Treknya itu kalaupun kita ini untuk kemiringannya itu mungkin antara 40 sampai 60 derajat kemiringan. Jadi kita ambil trek itu ya, tadinya juga memang kita koordinasikan. Karena apa? Karena kalau jalur penyesalan itu panjang, butuh waktu lama, dan juga endingnya nanti juga akan menemukan jalur yang serupa juga. Yang sangat berarti tajam. akhir ya. Berarti akhir.
Oke, kita lanjut melalui jalur itu. Kemudian hari menjelang siang kita sudah di pos berikutnya. Itu posisinya berada di puncak Punggungan atau puncak bukit ya. Puncak bukit yang kemudian di sana sudah ada beberapa tim dari luar kita yang sudah ngecamp yang sudah ngecamp di situ, dan ternyata di sana ada sumber air, masih ditemukan sumber air, makanya banyak para pendaki yang ngecamp di sana. Terus ya kita ngobrol-ngobrol, tegur sapa, biasalah ketemu sesama penikmat pendakian, menikmat pendaki, jadi asik aja, ngobrol-ngobrol masalah pengalaman dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah kita ngobrol terus kita lanjutkan perjalanan menuju puncak. Untuk yang di hari kedua ini kita menuju puncak, tiba di puncak, di camp puncak itu hari sudah menjelang sore, sudah mendekati malam sih sudah. Udara sudah turun, sudah terasa berbeda ya. Sudah terasa berbeda karena juga posisi juga sudah di atas ketinggian di atas 3.000 dan jadi wajar aja. Lalu ya kita bantu-bantu mendirikan tenda, yang cewek untuk membuat minuman. Nah, di sini ada cerita seru sedikit mengenai pada saat kita nyampe puncak, dan setelah kita mendirikan tenda, terus membuat minuman hangat, yang lain juga mungkin lagi bersih-bersih atau merapikan tenda, ganti baju yang kering gitu kan, kena keringat kan Mas. Iya. Untuk ini kan bahasa nanti khawatirnya masuk angin dan lain sebagainya. Hari menjelang gelap atau maghrib ya, petang gitu ya. Petang. Saya dengan kawan yang yang mengambil tugas ini, sebut saja namanya Iwan. Itu duduk atau nongkrong di puncak Arjuna, nongkrong sambil menikmati matahari terbenam, itu sensasinya itu sangat berbeda sekali. Kita nggak bisa temukan di mall. Dan anehnya di sana itu kita mendengar suara gamelan. Itu pas sunset ya? Pas sunset. Suara gamelan itu terdengar sangat, memang nggak keras, tapi terdengar jelas gitu loh. Di telinga itu terdengar jelas. Itu sama-sama mendengar apa? Jadi Iwan tadi bilang, kamu dengar suara itu? Iya dengar. Aku bilang gitu kan. Bagus ya? Iya bagus. Ya udah nikmati aja. Masih nggak nyadar soalnya. Masih nggak nyadar. Dan juga memang si Iwan ini kan dia pendaki, tapi yang istilahnya gunung-gunung atau bukit gitu kelasnya. Hanya baru kali ini mungkin agak tinggi, terus agak berat juga. Dan memang di Gunung Arjuna ini dia bilang baru pertama kali untuk pendakian, jadi mungkin agak terasa gimana gitu. Saya sudah tahu kalau itu memang lazim kita temui di Gunung Arjuna gitu kan. Saya pikir dari kawan-kawan My Story Zone yang pernah mendaki di Gunung Arjuna, pasti suatu ketika itu pasti akan menemukan hal yang serupa seperti saya. Dan wis dinikmati aja, nggak usah mikir yang bukan, wis enak pokoknya, asik kok. Jadi mulai kita sore ya kita bisa membayangkan dulu Mas, atau merasakan bahwasanya teduhnya matahari terbenam sambil secangkir kopi dan sebatang rokok itu sangat puas sekali gitu loh. Apalagi ada suara gamelan, wah cocok udah, wis
komplit kita dengarkan. Lalu kemudian hari sudah pekat atau ya menjelang jam 7 kan pekat, sudah jam 7:30 itu suara gamelan itu udah hilang, udah berhenti. Berarti durasinya cukup lama itu? Cukup lama. Dan memang nggak yang biasanya untuk kawan-kawan pendaki itu nggak hanya suara gamelan, kadang-kadang itu ada suara dangdutan. Jadi memang mirip kayak orang punya gawe gitu, atau istilahnya hajatan kayak gitu, mirip itu udah. Terus kita turun balik ke camp, lalu teman-teman sudah yang nyiapin masak itu udah siap dan mempersilahkan kita makan. Biasa setiap kali mau istirahat itu pasti akan ada evaluasi dan briefing, itu pasti. Setelah briefing, setelah evaluasi terus briefing, sudah kita istirahat. Oke. Kemudian keesokan harinya kita ngambil beberapa spot untuk untuk ini ya, untuk si Iwan tadi pengambilan jalurnya, titik-titik itu ya. Karena memang ada beberapa jalur, cukup banyak sih Mas, yang ini, yang bisa dilalui untuk menuju ke Gunung Arjuna. Berarti kayak mendokumentasikan itu. Betul, untuk trekking jalurnya. Lalu hari sudah mendekati siang, kita beranjak turun ke mendekati Gunung Welirang. Jadi ini satu paket ceritanya Mas, kalau pendakian ke Gunung Arjuna. Jadi dari satu jalur ke jalur yang lintas ya. Lintas. Kemudian kita turun, ada suatu daerah yang namanya Lembah Kijeng. Kita di sana memang ada titik air yang agak jauh, dan pengambilan airnya juga cukup susah. Tapi yang terdekat ya itu memang ya mau nggak mau ya kita harus berhenti di sana untuk memenuhi kantong-kantong air kita gitu. Ya sambil masak-masak juga dan makan siang, kita ada salah seorang dari senior saya ini ya melihat sesuatu yang nggak lazim atau jarang ditemui sama orang lain. Tapi dia nggak mau cerita apa itu. Katanya di situ sejarah gitu loh. Katanya. Cuman kalau kita browsing di internet itu kan ada memang zaman tahun 1800-an atau apa, memang di sana memang ada tampak jelas atau gambar ini itu semacam kayak rumah loji, rumah peninggalan Belanda, tapi yang arsitekturnya memang khas, khas Belanda. Dan itu enggak di situ banyak itu sebenarnya. Sebetulnya banyak. Akan tetapi anehnya sampai detik ini pun hanya segelintir orang saja yang bisa melihat itu. Betul sekali. Arti bisa dipastikan bahwa bangunan tersebut misterius, Kang Surya. Iya, bisa jadi karena sebenarnya saya juga punya cerita, nanti lain waktu lah kita ceritakan. Dilanjut aja ya. Jadi loji ini memang istimewa ini Pak Jo. Lain waktu nanti kita. Lain waktu. Iya, lanjut. Kan gini, mungkin sekali ada bangunan itu di area sana kan. Iya, di ketinggian itu masih di atas ketinggian masih di atas 2000. Jadi itu dia menemukan bangunan loji. Nah, ini kan sangat mungkin. Yang saya bicarakan ini yang senior saya tadi atau kakak tingkat itu dia nggak bilang bangunan apa yang ditemukan gitu loh. Tapi ya semacam itu betul. Terus memang di tahun sebelumnya, jauh sebelum yang saya pendakian tahun 2001 itu Gunung Arjuna itu pernah terjadi kebakaran hebat. Sekitar tahun entah 97 atau 98. Itu dari seluruh kabupaten yang melingkupi atau melingkari Gunung Arjuna ini semuanya terlihat gitu. Kobaran api itu terlihat.
Yaitu itu pertama kali Gunung Arjuna kebakaran, itu baru pertama kali itu. Setelah itu ya setelah pendakian terus ini senior saya ini dia kan yang melakukan pendakian itu senior saya, jadi dia cerita dia menemukan sebuah situs sejarah yang menyerupai papan catur. Papan catur, akan tetapi ya itu pun sampai sekarang pun juga nggak ada lagi yang menceritakan hal yang serupa, itu nggak ada lagi. Jadi hampir mirip ceritanya dengan yang dengan tim saya ini. Oke. Saya lanjutkan ke setelah kita makan siang dan lain sebagainya, kita melakukan perjalanan yang mungkin durasinya antara 30 sampai 1 jam ke pos pondokan. Itu nggak makan waktu lama sih, memang cuma sebentar aja. Sesampainya di pos pondokan memang hari masih ya nggak terang-terang banget, nggak gelap-gelap banget. Kita koordinasi, kita berteduh. Waktu itu ada memang apa ya di pinggir jalan sih, dia posisinya ada sebuah batu besar gitu, yang pipih gitu kan, batu besar pipih yang dimana dia kalaupun kita berteduh pada saat hujan itu enak sekali. Tadi nyaman sekali di sana, nggak ada angin, nggak apa gitu, tapi terbuka memang tempatnya, tapi nyaman sekali gitu loh untuk berteduh. Kita koordinasi di sana. Ternyata 2 orang adik kelas ini yang cewek itu mereka besok itu lagi ujian. Jadi mau nggak mau hari ini dia harus turun. Nah ini mulai ada konflik antar tim ini. Gimana enaknya gitu, kita kegiatan belum selesai, ini puncak Welirang belum diambil soalnya treknya kan. Lalu ya setelah melakukan koordinasi alot, ya nggak mungkin juga kita membiarkan 2 orang cewek ini turun gitu loh. Akhirnya tim sepakat ya udah wes kita turun dengan hati yang agak gerundel. Iya. Itu agak berat hati. Jadi kita turun, waktu itu memang ya masih terang, kita turun, lalu di pos 2, kita lewat pos 2, itu hari sudah mulai gelap. Dari pos 2 kita jalan 30 menit kurang lebih. Kan namanya orang turun walaupun 30 menit kan sudah cukup jauh. Kalau naik mungkin beda lagi kalau 30 menit. Kita turun 30 menit jalan, si Iwan ini bilang, "Stop dulu semua." Ada apa? Pokoknya stop gitu. Sambil itu sudah gelap itu ya? Sudah gelap, hampir gelap, masih remang-remang. Masih remang-remang. Ada apa, Wan? Dengan tampang yang agak amburadul, maksudnya ya pucet ya enggak, tapi kacau gitu loh. Kenapa saya lihat kacau? Dia ngerokok, dia sambil pegang rokok ini, ngisep rokok ini kayaknya orang nggak lazim gitu. Istilahnya itu orang itu nyepur. Oh, terus-terusan berarti kayak antara kepanikan dan juga ya kepanikan dan wis pokoknya campur jadi satu di sana gitu. Lalu kemudian ada apa? Bilang enggak, pokoknya berhenti aja dulu semua, pokoknya berhenti dulu. Setelah kita diem ngobrol-ngobrol ringan aja, nggak menghiraukan si Iwan, biarin aja si Iwan, tapi kita nggak jauh-jauh dari Iwan gitu loh. Karena ya kita ngerasa apa 2 orang senior saya dan juga saya sendiri sudah ngerasa sebetulnya kalau si Iwan ini ada masalah gitu. Tapi nggak tahu itu apa, kita diemin aja sambil kita ngobrol dan rokokan. Lalu hari menjelang maghrib, gelap, sudah gelap gulita ya, kita sudah mulai menyalakan senter. Gimana, Wan? Iwan sambil melihat GPS-nya itu.
oh iya wes ayo jalan lagi, kita jalan lagi terus 2 orang cewek ini sama juga terlihat panik. Mungkin ya kita bisa mengira bahwasanya kalutnya dia atau kepanikannya dia itu bukan karena yang lain-lain ya, karena besok dia ujian gitu. Apakah ini bisa nyampe apa enggak gitu. Lalu di tengah perjalanan salah seorang yang senior saya tadi yang menemukan situs sejarah tadi bilang, stop, ada apa? Di depan itu ada 2 orang manusia atau 2 orang kakek dan nenek. Di mana? Itu di bawah pohon besar. Saya sudah menebak ini ada sesuatu ini yang saya sifatnya kasat mata, tapi kita nggak tahu gitu. Cuman saya pikirkan bukan masalah itu, kalau saya sih asik aja gitu loh. Orang kita nggak itu yang lihat itu hanya senior aja. Hanya senior aja yang lihat. Yang membuat saya berat atau yang membuat saya berpikiran macam-macam ini, kalau 2 orang junior ini nanti, yang 2 orang cewek ini itu berpikiran yang enggak, balik lagi mereka kan masih baru gitu kan. Iya. Takutnya mereka mempunyai kepanikan dan lain sebagainya, akhirnya jadi nggak karu-karuan kita handle ataupun kita tangani juga nggak karu-karuan gitu. Akhirnya wis udahlah, ayo kita turun buruan, ketimbang kemalaman nanti tambah malam. Kita turun, sebetulnya memang nggak terjadi apa-apa. Orang kita lewat bilang aja permisi atau apa gitu kan. Lalu kita melanjutkan perjalanan dan beberapa jam kemudian kita nyampe di pos Pandaan. Pos Tretes. Tapi tadi waktu lewat itu yang katanya ada dua sosok itu, emang enggak terasa kayak perbedaan suhu atau apa enggak? Ya jangankan waktu papasan atau waktu melewati lokasi itu, dari kejauhan aja sudah terasa. Tapi enggak secara kasat mata enggak terlihat ya? Enggak terlihat, hanya senior itu. Hanya senior ini yang lihat. Dan ini setelah kita sampai, kita laporan ke kawanannya. Lalu ya sebetulnya masih ya karena mungkin keseringan kita waktu itu ya naik pendakian. Ya kebetulan yang jaga itu kenal dengan kita, ya kenal, bukan hanya kenal baik lah gitu. Sering nyangkruk bareng ya. Bareng soalnya sudah diduga. Ya kalau cangkruk sama orang-orang itu nggak cukup 1 hari 2 hari ya. Wes akhirnya lagi ngapain ya? Ini ya lagi nganterin junior ambil ngambil poin, dokumentasi poin ya. Ngambil poin untuk komunitas. Sama ini ngambil dokumentasi untuk tugas kuliah kawan ini. Iya. Nginep yo atau bermalam yo. Iki sesuk iki ujian nih adikku iki. Besok ini itu ujian. 2 orang adik saya ini, jadi nggak bisa bermalam. Kayaknya nggak bisa bermalam, tapi setelah kita tanya 2 orang cewek tadi itu, 2 orang adik kelas ini, kamu ujian jam berapa sih besok? Aku siang mas, siang ya. Kalau kita pulang pagi-pagi besok gimana? Bisa tak? Nanti nggak bisa bangun lagi karena kita kecapean kan? Iya. Bisa. Akhirnya kita bermalamlah di situ. Bermalam di pos itu ya. Pos Jagawana. Lalu setelah bersih-bersih, semua dirasa sudah rapi dan menyiapkan alat-alat tidur kan. Kita bercerita ringan. Si Iwan tadi ditanya, kamu tadi kenapa? Nyuruh berhenti. Nyuruh berhenti kayak gitu. Kamu kayak orang apa aja. Emang
walaupun Mas dari kegelapan itu memang tampak sekali gitu loh, kekalutannya si Iwan ini itu tampak sekali gitu loh, yang membuat kita menanyakan. Mungkin pada saat itu kan si Iwan nggak mau ngomong ada sesuatu hal karena memang masih kondisinya masih di tempat yang juga ya, agar kawan-kawannya nggak drop pada saat mengetahuinya. Istilahnya dia itu menjaga. Memang rata-rata emang enggak seperti itu, mending enggak diceritakan lah kalau ada apa-apa. Betul, yang kayak yang sepuh kemarin kan kita nggak bercerita dulu sebentar Mas, ini goroanku wis garing banget ini. Iya, emang biasanya sih kalau teman-teman menghadapi seperti itu ya mending disimpan dulu aja dalam hati. Mending sampai amannya. Iya, sampai aman. Jadi kegalauannya dipendam sendiri, ya. Itu yang berat. Karena memang, jadi Iwan tadi bilang, kalian tahu nggak apa yang aku alami pada saat aku minta berhenti itu. Tadi GPS ini kan, Mas. GPS ini adalah sebuah alat yang bisa menentukan atau istilahnya kita bisa mengunci sebuah titik untuk dijadikan sebuah acuan. Yang dimana acuan ini nantinya kita agar nggak terlalu melenceng terlalu jauh, jadi dibuatlah sebuah acuan gitu. Jadi ya mohon maaf, ini GPS benar-benar alat GPS ya, bukan GPS yang bisa buat nelpon kan ya. Ya. Maksudnya HP maksudnya. Nggak ada sinyal Mas. Jadi zaman itu pun juga HP masih analog semua kan. Lalu Aprizal si Iwan. Menceritakan, jadi GPS itu aku kunci di puncak Arjuna. Setelah aku suruh berhenti itu, kalian tahu apa yang terjadi? GPS itu mengatakan atau GPS itu membaca bahwasanya kita sudah berada di puncak Arjuna. Berarti ada semacam dari kita mulai berangkat, si Iwan ini kan sudah tracking jalur. Oh iya, dia mesti mantau ya. Pasti mantau terus gitu loh. Nggak mungkin nggak, dan itu juga akan sebagai akurasinya dia untuk membuat jalur itu gitu loh. Kemudian dia bilang kita itu pada saat itu kita sudah berada di puncak Arjuna menurut GPS, padahal kita berada jauh di puncak Arjuna gitu loh. Kalaupun sahabat My Story Zone mungkin pernah ke puncak Arjuna, bahwasannya untuk sisi utara itu adalah tebing yang tinggi, curam masih miring Mas. Masih. Ini gini, 90 derajat. 90 derajat ya. 90 derajat, jadi udah bener-bener tegak lurus. Dan itu ketinggiannya udah bukan paling sih, karena dulu memang ada salah seorang pendahulu saya juga itu yang melakukan bukan pengukuran, pemanjatan, yang dimana setiap tali yang kita pakai, setiap roll yang kita pakai itu kan ada standarnya, terukur. Dan itu dari pendahulu saya itu bilang itu ketinggian tebing itu berkisar antara 300 sampai 400 meter. Jadi sangat bahaya sekali kalaupun kita melakukan jalan terus. Jika kita jika kita memang benar-benar di puncak Arjuna gitu loh. Dan apa yang terjadi? Apalagi kondisinya saat itu gelap. Jadi dia memutuskan untuk meminta untuk berhenti. Ketimbang dia salah memutuskan kan, kita jalan atau kita jalan. Kalau emang benar sesuai GPS, resikonya kita pasti akan berenam itu udah mungkin wassalam semua. 100% mungkin meninggal kita jatuh di tebing tadi. Oh jadi gitu. Kok bisa seperti itu? Ya kita nggak tahu gitu.
Tapi apakah iya? Mohon maaf, mungkin zaman seperti itu yang dimana masih bisa dibilang jadul ya. Mungkin pada saat itu untuk alat ukur atau alat tracking itu paling canggih kan GPS. Iya, ya menurut saya sih seperti yang saya sampaikan tadi, GPS kan saat itu memang fungsi dan gunanya ya untuk GPS, artinya untuk benar-benar untuk tracking posisi. Tracking posisi, benar. Itu benar-benar GPS, bukan GPS yang di HP kan? Iya, GPS yang nggak bisa buat nelpon itu. Oh, iya. Apalagi buat center ya. Tersambung ke satelit kalau nggak langsung sambung satelit, betul. Jadi memang apakah iya? Mohon maaf, mungkin sekali lagi mohon maaf, makhluk astral yang ada di sana atau sosok-sosok yang ada di sana itu mengetahui alat tersebut gitu. Tapi ya kita sama-sama nggak tahu kan ya. Yeah. Tapi toh kenyataannya terjadi seperti itu. Itu GPS-nya dibuat seperti itu kah atau bagaimana kita nggak tahu. Bisa jadi seperti itu. Karena itu digital loh mas rupanya mas. Bukan analog, bukan jarum gitu bukannya. Kayak kompas itu kan ada yang jarum ya kan. Ini digital gitu. Jadi akhirnya kita sama-sama tahu. Jadi lepas gelap, benar-benar gelap pekat, itu barulah alat itu kembali normal. Makanya si Iwan ini tadi memutuskan untuk berhenti dulu. Jalan. Oh jalan. Setelah normal. Setelah alatnya normal kita jalan. Lalu yang di berikutnya adalah 2 orang sosok itu tadi. Kakek nenek. Nah, itu sebetulnya kamu itu tadi itu bilang apa gitu. Ya memang tadi aku itu melihat apa kakek dan nenek di sana itu gitu. Tapi kalau apa tampilannya kakek nenek berpakaian menurut dia iya biasa atau kayak warga? Kalau tampilan ininya saya nggak tanyakan, cuman kok anehnya orang kita berenam yang lain nggak ngelihat dan gitu itu loh. di ketinggian gunung ya, gitu, iya. ada tempat tinggal gitu, gelap lagi posisinya. Ngapain gitu loh, pertanyaannya itu kan sesuatu yang memang tidak semestinya. Sesuatu yang memang nggak semestinya. Lalu kemudian Jagawana ini nyeletuk. Dia nggak jauh memang kan diduduk di meja kerjanya. Nggak tahu mungkin membuat laporan atau apa kan ya. Dia nyeletuk. Mungkin dia juga curi-curi dengar. Curi-curi dengar kan. Ciri-ciri pohonnya seperti ini ya. Iya bener. Ini bawahnya kayak gini dia menggambarkan gitu, memberitahukan. Jadi deskripsi pohon di mana mereka bertemu tadi. Betul kayak gitu. Tapi memang beneran sesuai ya. Nah dari si Jagawana itu dia bilang, iya mas benar memang di sana ada penunggunya, sosok nenek dan seorang kakek. Memang iya, dan konon menurut penduduk setempat yang memang pernah, yang di sana kan jalurnya orang penambang belerang kan ya. Itu dari beberapa orang itu pernah melihat yang serupa, hal yang serupa. Tapi dia itu yang entah kakeknya atau nenek ini itu membawa hewan peliharaan gitu. Entah kakeknya yang jadi sosok hewan peliharaannya ini adalah harimau dan ular. Jadi memang saya memang beberapa kali melewati jalur tersebut ya. Memang terlihat asri sekali gitu loh. Asrinya tapi asri di sini tuh asri yang agak gimana gitu loh. Jadi bukan asri yang kita duduk. Pokoknya ada hawa-hawa yang atau suasana yang berbeda di sana. Suasana mistis. Suasana mistis atau apa. Enak tapi untuk nongkrong ataupun untuk berteduh itu sangat nyaman sekali. Lalu kemudian setelah obrolan metafisik gitu ya, kita memutuskan untuk istirahat lah, kita lanjutkan besok karena masih menemani perjalanan si 2 orang cewek ini tadi. Tapi tadi Pak Jagawana ini saya potong ya, nggak pernah cerita kalau 2 sosok itu muncul, biasanya ada pertandanya, nggak ada ya? Oh nggak ada. Kebetulan kita selama pendakian
kita nggak menemukan hal-hal yang ganjil, istilahnya entah itu tersesat atau apa ya. Alhamdulillah kita nggak sampai terjadi semacam itu. Dan kita bersyukur sekali karena di perjalanan kita itu bisa dibilang lucu atau apa ya, kita itu diselip sama satu orang rombongan pendaki juga. Turun dianya turun dan tiba di tempat pos pos perizinan ini kita duluan. Tapi kita juga nggak melihat, nggak pernah nyelip lagi. Mereka nggak nyelip mereka. Loh Mas, kok bisa? Kita akhirnya kan beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian kan dia kan datang ke pos perizinan untuk laporan juga sama kan ya. Loh, kok udah nyampe gitu? Ya sampean kemana Mas? Ya kita jalan. Entah apa yang terjadi antara timnya saja, kami juga nggak tahu, nggak juga. Tapi ya saya pikir mereka pastinya ada kemungkinan itu ada menemukan hal-hal yang mungkin di luar nalar juga. Padahal tadi sempat berhenti lama ya gara-gara GPS. Iya, sempat berhenti lama gara-gara GPS itu. Si Iwan tadi trouble ya, bisa kita bilang trouble lah gitu. Bukan apa namanya istilahnya hal metafisik yang gimana gitu kan. Ya kita positif thinking aja waktu itu. Kita positif thinking aja. Kita lama berhenti tapi tetap kita duluan yang nyampe. Ya, itu mungkin bisa jadi pada saat itu memang posisinya sedang dirubah Kang Surya. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, semua kemungkinan ada Pak Jack. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan lah karena ya gimana ya. Karena saya sendiri juga pernah lah alat elektronik bisa trouble seperti itu. Saya sendiri pernah ngalami, tapi ya mungkin ya lain waktu lah enggak jadi deh. Saya enggak mau cerita itu. Terus gimana lagi kan? Ya, setelah kita semua istirahat, terus keesokan harinya ya kita ada yang sebagian mungkin yang sudah di tanda kutip mungkin peradaban ya. Ya kita beli makan aja nggak usah masak gitu. beli makanan, beli untuk sarapan, kemudian ya sembari kita sarapan itu yang mengetahui sosok Situs dan nenek dan kakek tadi dia nyeletuk lagi. Tadi malam aku mimpi asik, nggak tahu asiknya dia itu asik yang gimana nggak tahu gitu. Kemudian tempatnya itu pas kita duduk atau kita berkoordinasi di Batu Pipih. Batu yang yang datar itu ya. Yang datar yang besar itu. Saya ingat betul bahwasanya di lokasi itu saya ketemu dia bilang gitu kan. Saya ketemu dia, kemudian saya diajak jalan-jalan, entah kemana nggak tahu. Terus dan nggak lama kemudian saya terbangun. Tapi di mana asiknya saya sendiri juga kurang tahu karena dia nggak cerita gitu. Lalu sebentar, saya menggambarkan karena saya mengalami hal yang serupa gitu loh. Tapi nggak saya sampaikan gitu kan. Hal serupa maksudnya mimpi yang sama gitu loh. Oh, mimpi yang sama di malam yang sama. Iya, di malamnya waktu nginep waktu di pos Jagawana itu saya juga mimpi yang serupa. Terus saya gambarkan perwujudan dari deskripsinya si cewek tadi yang ditemuin kawan saya tadi kan. Orangnya seperti ini. Loh, kok sama? Berarti dan ternyata selain saya dan senior saya, ternyata si Iwan ini juga mimpi hal yang serupa. Jadi 3 orang ini mengalami mimpi yang sama. 3 orang, ya betul. Dengan sosok yang sama, yang mendatangi di mimpinya ini sosoknya sama. Kalau istilahnya orang Jawa diimpeni Pak Jack. Iya, diimpeni. 3 orang ini diimpeni ceritanya. Diimpeni itu artinya ya bisa 1 orang atau lebih dan durasinya itu bisa dalam hari malam yang sama, malam berbeda. Tapi ini yang
yang super kan di malam yang sama 3 orang gitu loh. Lalu si balik lagi Jagawana juga sepertinya juga curi-curi pendengaran ya. Oh di Batu Pipi ya, iya. Itu memang di sana memang ada penunggunya. Itu yang sering dilihat. Cantik orangnya. Iya bener cantik mas. Cantik memang orangnya. Kalau gambarannya di mimpinya, sampean gimana? Dengan pakaian yang zaman sekarang apa yang? Oh bukan, sangat jauh sekali itu, sangat tradisional sekali pakaiannya. Jadi rambut itu masih kuncir 2, apa istilahnya? Kepang 2, masih kepang 2. Terus habis itu pakai kebaya bajunya sambil pakai apa istilahnya? Jari. Kalau orang kita bilang itu jari sewek itu ya. Terus iya kok pas ya. Ya memang itu memang pendukung yang di sana, tapi dia nggak ganggu sebetulnya. Tapi yang didatangi itu mesti cowok. Tapi misalnya diimpeni itu cowok, tapi nggak ganggu, nggak ngomong apa-apa selama di mimpi tadi. Nggak ngomong apa-apa. Tapi seperti ngajak gitu. Ya nggak ngajak. Kalau ngajak kan berarti kan bisa jadi kan kita udah hilang. Udah hilang, nggak ada di ini mungkin. Ya hanya nampang kan. Atau ngasih tahu mungkin. Ngasih tahu keberadaannya. Iya. Memberitahu keberadaannya dia seperti apa. Lalu ya dari sini ya wis selama kita istilahnya ya dari tujuan niatan itu kan perlu evaluasi. Kita ini kan kita teguhkan dulu sih bagaimana sih kita melakukan perjalanan, karena memang dari istilah kebudayaan lokal atau kearifan lokal itu kan harus dihormati karena hal-hal semacam ini kan kita itu ya antara percaya nggak percaya tapi ada gitu ya. Jadi ya asik aja karena ya seperti yang di Argopuro itu hanya mengambil sebongkah batu aja yang akhirnya hilang sampai sekian hari kan kayak gitu kan, hanya niatannya semacam itu gitu, tapi ya kita los saja. Jadi dimanapun kita berada kan kita harus menghormati tempat itu kan gitu kan. Iya. Itu juga dari niatan awal, kalau terutama kalau kita outdoor ya, mungkin di gunung atau dimanapun juga. Dimanapun. Dari niatan awal sebaiknya sudah ditata. Terus akhirnya ya semua tim ya dalam kondisi sehat walafiat sampai kita berpamitan dengan Jagawana sampai balik lagi ke Malang ya kita nggak terjadi suatu hal yang atau gimana kayak kejadian kemarin sampai dimintain nikah atau gimana gitu kan, nggak sampai seperti itu. Jadi ya semua baik-baik aja. Itu dua adik kelas itu bisa ikut ujian? Bisa nyampe. Syukur. Akhirnya dia ngejar kok masih bisa melanjutkan untuk ujiannya. Jadi entah gimana teknisnya saya nggak tahu, yang penting kami mengetahui waktunya jam berapa ya kita semaksimal mungkin mengusahakan itu sampai on time gitu. Seperti itu. Ya kalau saya sih bayanginya ya waktu GPS error di kondisi gelap gulita kita nggak tahu arah. Walaupun kalau saya sih walaupun sudah pernah 1-2 kali ke situ, tapi kalau dengan kondisi seperti ya pilihannya ada 2, percaya alat apa insting itu dok. Nah betul, memang dua-duanya beresiko dua-duanya beresiko akan tetapi ya itu tadi kita balik lagi ke masalah kearifan lokal itu tadi. Jadi makanya setiap kali kegiatan ya kita sebaik-baik atau sebanyak mungkin kita menggali informasi apa yang ada, baik itu yang buruk ataupun yang baik di lokasi tersebut gitu, supaya kita bisa mawas diri untuk bisa agar lebih hati-hati, lebih berhati-hati kayak gitu, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Om Surya atas ceritanya, seru banget ini. Ya mungkin Pak Jack ini suatu hal ya bukannya saya
meremehkan atau melemahkan alat, tapi kayaknya ya saran saya sih memang kita harus selain dibantu alat tapi juga kemampuan dasar kayaknya juga perlu lah. Perlu, betul. Jadi ketergantungan terhadap alat pun juga kurang baik. Bukan yang utama. Bukan yang utama karena ketika ada hal-hal seperti itu kan juga butuh suatu skill yang memang sudah dari keterampilan dasar sudah harus terlatih. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin mau exploring atau pendakian dan lain sebagainya ya ada baiknya dilatih teruslah kemampuan dasarnya ya. Bukannya saya meremehkan atau enggak, tapi kan itu suatu yang harus semakin dilatih kan semakin baik. Ya semoga mungkin dari sini mungkin sahabat My Story Zone mungkin walaupun walaupun ada peralatan ataupun mempunyai skill yang tinggi yang namanya kearifan lokal atau di mana bumi yang kita pijak ini tetap kita harus menghormati. Betul. Dan itu kalaupun sombong ya bukan baju kita lah. Sombong itu. Seperti itu. Sahabat Pemburu Kisah, terima kasih telah mendengarkan fragmen kali ini. Jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini dan tinggalkan komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di fragmen-fragmen kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.